Halo, selamat datang teman-teman mahasiswa dalam pertemuan kedua mata kuliah Jurnalisme Online. Hari ini kita akan membahas mengenai media online ya, pengertiannya seperti apa, kemudian juga kita akan bahas bagaimana prinsip menjalankan media online hingga ke ranah bisnisnya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, baiklah. Kita akan membagi pembahasan mengenai media online ini ke dalam beberapa subbahasan, seperti yang tadi saya sampaikan, pengertiannya, prinsipnya, dan juga bisnisnya. Nanti juga akan ada kuis dan tugas kelompok ya untuk menganalisa halaman media online. Tapi sebelum masuk ke tugas, kita belajar dulu seperti apa sih media online itu. Langsung saja. Ini kalian kan kemarin sudah melihat ya bahwa media online atau internet itu luas sekali gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal media online, perusahaan media online, pasti yang pop up di kepala kalian ya kurang lebih kayak gini. Liputan 6, Detik, Kumparan, Tirto, ya kan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih prinsip mereka dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya dan bagaimana mereka nanti untuk generate income-nya. Sebelum kita mempelajari mengenai bagaimana cara membuat produk dari media online ini, kita harus paham dulu nih prinsip mereka bekerja. Oke, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu, para media online atau perusahaan media online seperti Liputan 6, IDN Times, Kumparan, dan lain sebagainya, mereka tuh kan punya website yang disebut dengan portal berita. Tapi eksis di internet gitu, tidak hanya bisa untuk punya website aja. Kita juga harus hadir di berbagai macam platform karena orang bisa spending time bukan di website kita, tapi mungkin mereka lebih banyak spending time di sosial media atau content distribution platform. Makanya sebagai perusahaan media online, kita nggak bisa tuh rely so much on our website. Kita juga harus eksis di sosial media dan website-website lainnya atau content distribution platform. Ini kalian harus tahu bedanya ya. Jadi kalau misalnya website itu ya portal berita yang masing-masing perusahaan media ini punya, seperti liputan6.com, kompas.com, itu adalah website mereka ya, yang mereka miliki gitu. Nah, selain ada website-nya, mereka juga biasanya eksis di sosial media. Mereka punya akun juga nih di Instagram, di Facebook, mereka juga punya Facebook fans page, kemudian juga mereka ada juga di Twitter gitu. Karena sekarang kebanyakan orang spending time di situ gitu daripada datang ke websitenya sendiri. Dan harapannya dengan akses di berbagai sosial media ini bisa menarik lebih banyak penonton atau pembaca untuk datang ke websitenya. Nah, selain eksis di sosial media, mereka juga ada di content distribution platform. Apa sih sebenarnya perbedaan sosial media sama content distribution platform? Ini cukup jelas ya perbedaannya. Kalian sebagai anak komunikasi harus notice perbedaannya di mana. Jadi, kalau sosial media itu biasanya kalau misalnya kalian punya akun ya di sana, niatnya tuh untuk memang berinteraksi sama orang-orang yang kalian kenal. Misalnya kalian punya Instagram, pasti kan tujuan utama kalian adalah kalian ingin terkoneksi sama teman-teman kalian, pengen tahu mereka kesehariannya ngapain gitu kan, pengen berbagi keseharian kalian, itu adalah sosial media. Tapi kalau content distribution platform, itu adalah sebuah platform yang memang di sana kita mengkreasikan sesuatu untuk didistribusikan ke penontonnya. Jadi misalnya YouTube dan juga TikTok. Ya, mereka adalah content distribution platform. Jadi mereka menyediakan platform nih untuk orang-orang berkarya dan nanti karyanya akan mereka bantu distribusikan kepada penonton-penonton yang kira-kira tertarik dengan kontennya. Gitu kurang lebih. Jadi bedakan antara social media dan content distribution platform. Ya. Dan para perusahaan online ini juga aktif ya di content distribution platform karena ya kayak YouTube mereka juga bisa sharing revenue dan semakin banyak yang nonton juga. Kalau kalian upload produknya di YouTube, semakin banyak juga yang tahu ke keeksistensian medianya dan hopefully tadi bisa mengajak lebih banyak penonton lagi untuk datang ke website utama kita. Jadi seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Dan kemudian sedikit saya refresh tentang pelajaran minggu lalu. Ini internet ini semakin berkembang ya, berdasarkan data APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018, ini ada sekitar 171,2 juta orang atau 64,8% total populasi yang sudah menggunakan internet. Jadi semakin lama
Internet ini semakin maju, internet ini semakin banyak penggunanya, ya, jadi semakin berkembang. Terus saya juga me-refresh kepada kamu bahwa minggu lalu kita belajar tentang media baru, yang penting itu atau yang membedakan media baru dengan media yang konvensional atau tradisional seperti televisi dan radio adalah yang pertama, digital, interactive, audience generated, asynchronous, multimedia, dan narrowcasted-nya. Ini adalah beberapa hal yang membedakan media baru dengan media tradisional. Kita bahas satu persatu. Digital maksudnya adalah produknya ini digital, ya. Produknya hanya bisa dinikmati apabila kita mempunyai device atau komputerisasi lah gitu ya. Produknya tuh dikomputerisasi sehingga kalau kita nggak punya device-nya, kita nggak akan bisa menikmati produknya. Produknya berbentuk digital, kemudian ini juga menawarkan interaktif karakteristiknya, bisa kita berinteraksi kepada audiens atau penontonnya gitu secara lebih intens gitu ya. Karena ada salurannya di internet itu, beda sama di televisi atau di radio. Kemudian audience generated ini maksudnya adalah audiens juga bisa membuat konten, jadi bukan cuman produsennya doang, bukan cuman perusahaan medianya aja yang bisa membuat tulisan, tapi audiensnya juga bisa membuat tulisan, bisa membuat video juga gitu. Sekarang semua orang sudah seperti itu, viewers juga bisa produce gitu ya, itu karakteristik media baru. Kemudian asynchronous atau komunikasinya tidak langsung. Jadi maksudnya ketika kita sampaikan berita ini kepada audiensnya, audiensnya bebas, tidak terkungkung waktunya oleh perusahaan media ini. Kita bisa menikmati kapanpun kita mau. Jadi kalau misalnya dia memberikan informasi nih mengenai beberapa hal gitu, kita bisa aksesnya 2, 3 hari atau 4 hari lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak seperti televisi yang kita harus menontonnya saat itu juga. Jadi kita dikontrol sebagai viewers, kita dikontrol oleh perusahaan media. Nah, sekarang tidak seperti itu. Kita bisa menikmati apapun ya karya jurnalistik yang kita mau sesuai dengan keinginan kita. Komunikasinya tidak langsung, asinkronus. Masing-masing punya kemerdekaan sendiri gitu untuk memberikan pesan dan menerima pesan. Tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Itu asinkronus, kemudian multimedia. Multimedia itu karyanya ya berbentuk bukan cuma satu form doang. Kalau misalnya televisi kan karyanya berbentuk audiovisual. Kalau koran karyanya berbentuk foto, jurnalistik, dan juga tulisannya. Nah, kalau multimedia menggabungkan semuanya. Kalian bisa membuat tulisan, gambar, grafis, video, moving image, atau produk-produk lainnya mungkin yang belum ada sekarang gitu ya. Jadi kita masih dalam perkembangan, kita masih mencari bagaimana konten-konten yang baik itu. Jadi bisa jadi nanti ada bentuk-bentuk lainnya. Jadi multimedia tadi ya, dan yang terakhir adalah narrowcasted. Narrowcasted ini adalah kebalikan dari broadcasting ya. Kalau broadcasting itu kan berarti kita melakukan kegiatan jurnalistik secara besar-besaran. Televisi, satu hari cuma ada 24 jam. Nggak mungkin selama 24 jam itu kita memuaskan semua orang. Kalau lagi waktunya berita, mungkin yang dipuaskan adalah bapak-bapak ya, atau ya orang-orang yang peduli sama apa yang terjadi di muka bumi ini gitu ya. Tapi kalau misalnya udah waktunya sinetron gitu, ya yang seneng ibu-ibunya gitu, ibu-ibu rumah tangga misalnya gitu ya. Jadi tapi mungkin anak-anaknya nggak nggak seneng waktu lagi ada sinetron. Atau kebalikannya di hari Sabtu dan Minggu, pagi-pagi biasanya ada kartun, itu memuaskan anak-anaknya, tetapi ibunya enggak. Jadi kita tidak bisa memuaskan semua orang di broadcasting gitu. Karena ya tadi terbatas gitu. Tapi kalau misalnya di internet karena sangat luas sekali gitu ya dunianya, kita bisa tuh punya memuaskan satu orang aja. Narrowcasted. Kita bisa bikin majalah yang isinya soal remaja semua atau paling gampangnya kompres. Kita bisa memuaskan warga UPJ terutama prodi ilmu komunikasi dengan kita membuat media yang namanya kompres, semuanya all about komunikan gitu. Atau para mahasiswa dan sivitas akademia di prodi ilmu komunikasi. Jadi semua berita yang ada di kompres ya memuaskan para sivitas akademika dan juga mahasiswa di prodi ilmu komunikasi ini gitu. Jadi seperti itu. Bisa narrowcasted, kita bisa benar-benar menentukan siapa audiens kita dan kita bisa memuaskan dia karena memang kapasitasnya besar ya dunia internet itu. Itu adalah karakteristik media baru. Kurang lebih seperti itu ya. Saya akan ingatkan ini karena ini juga
berpengaruh terhadap bagaimana media online bekerja. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pengertiannya. Sebenarnya media online tuh apa sih? Dari tadi udah kita sebut-sebut gitu ya. Media online, media online. Terus kalau misalnya kita mengingat gitu, media online kira-kira ya tadi kompas.com, liputan6.com. Nah, pengertiannya itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau berdasarkan Ashadi Siregar ya, tahun 2010, dia menyebutkan bahwa media online itu adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Jadi, ini adalah sebutan untuk media yang menjalankan aktivitasnya dengan komputer dan internet. Itu media online. Jadi, bukan cuman jadi nggak terbatas nih media online nih kalau berdasarkan Asyadi. Itu bisa portal website atau radio online ya, radio streaming, TV online, atau juga email misalnya surat yang diberikan kepada masyarakatnya gitu misalnya. Email yang dikirimkan kepada banyak orang itu juga termasuk media online gitu. Nah, jadi apapun bentuknya yang penting bisa dinikmati oleh user. Itu pengertian media online berdasarkan Ashadi ya. Jadi tidak terbatas penulisan, tapi juga ada siaran radio, televisi, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian media online berdasarkan Ashadi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat media online, semua yang ada di internet bisa kita bilang ya, semua yang eksis di internet menggunakan jasa internet dan komputerisasi itu adalah media online. Ada lagi satu lagi pengertian, ini kalau misalnya berdasarkan pedoman pemberitaan media cyber ya, tahun 2012. Media online itu adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Jadi, kalau berdasarkan negara nih, pengertian media online ini agak lebih banyak syaratnya. Jadi bukan cuman sesuatu yang eksis di media, it could be anything, enggak. Tapi media online yang akan diakui oleh negara itu adalah sebuah media yang dia punya website misalnya gitu ya. Tapi satu, dia juga memiliki izin perusahaannya, kemudian dia punya kantor, dan punya penanggung jawab atau struktur organisasi. Supaya kalau misalnya ada apa-apa dengan karyanya, misalnya karyanya itu nggak bagus atau tidak menghadirkan informasi yang akurat, maka kita tahu kemana harus menghubunginya, kemana harus komplainnya, gitu. Ya. Jadi kalau understanding atau pengertian dari undang-undang sendiri gitu, itu agak lebih banyak persyaratannya. Sebuah media online tuh harus ya sebuah industri orang yang atau bisnis yang bergerak di industri jurnalistik ada di internet menggunakan komputerisasi dan juga multimedia gitu ya atau internet. Tapi dia harus memiliki izin kantor dan juga penanggung jawab atau struktur organisasi. Itu kalau pengertian secara undang-undangnya. Beda sama pengertian yang Ashadi Siregar ini. Tapi kurang lebih seperti itulah. Media online ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jurnalistik, ya, yang dimana dia menggunakan internet dan juga komputerisasi dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya. Kalau mau ditambahkan lagi, untuk berdasarkan pedoman pemberitaan media cyber, dia harus memiliki izin perusahaan, kantor, dan juga punya penanggung jawab atau struktur organisasinya. Kurang lebih media online seperti itu. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenisnya seperti apa aja sih. Kalau berdasarkan Ashadi Siregar tadi, ya, semua yang ada di internet itu yang menghadirkan informasi itu disebut dengan media online. Itu bisa dalam bentuk website, portal, ya kan, portal berita, kemudian juga radio yang disiarkan secara online, TV online, surat kabar atau majalah. Sekarang jangan kalian kira semuanya tuh dalam bentuk website aja, tapi masih ada juga loh yang memproduksi koran dalam bentuk digital atau majalah dalam bentuk digital masih ada. Kemudian siaran radio, sekarang semuanya kayaknya udah hampir online ya, kita bisa ngedengerin siaran siaran Kiss FM atau Mustang itu dari online, bahkan mereka juga punya YouTube channel sendiri, jadi kita bisa menikmati karyanya juga di situ. Televisi juga sekarang udah pada shifting ya, mereka membuang
mereka sudah menayangkan, setelah ditayangkan mereka buang tuh video-videonya ke internet supaya lebih banyak lagi yang menonton atau menyaksikan. Kenapa saya bilang dibuang? Karena mereka sudah generates income, nanti kita bahas di belakang tentang bisnisnya, generates income dari TV, dan daripada tidak diupayakan sama sekali lagi, tidak digunakan lagi, mereka taruh ke internet supaya semakin ditonton juga dan mungkin bisa menghasilkan uang juga di internet gitu ya. Jadi penyiaran televisi sekarang juga sudah shifting ke digital media, ya, udah eksis juga di internet. Nah, itu juga termasuk media-media online ya. Nah, kalau kita stick ya di pengertian undang-undang berdasarkan pedoman pemberitaan cyber, itu sudah sampai di situ aja jenis-jenis media daring itu. It could be portal, atau televisi, atau radio, pokoknya perusahaan media yang melakukan aktivitas jurnalistik dan itu ada di internet, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan pengertian si Ashhadi tadi, ya, jenis-jenis media daring ada tambahannya lagi, bukan cuma yang dijalankan sama perusahaan media atau news organization doang, tapi itu juga bisa commercial organization website, misalnya L'Oreal, mereka juga punya website, terus di website-nya mereka juga bikin artikel-artikel tuh tentang kesehatan atau tentang keseharian masyarakat gitu ya, tips-tips keseharian masyarakat, tapi nanti dimasukin produk-produknya misalnya gitu. Itu juga termasuk media kalau berdasarkan si Ashhadi tadi. Ya, kemudian website pemerintah, ya, kominfo.go.id atau kementerian-kementerian lainnya, mereka juga biasanya punya website, dan di website tersebut mereka juga ada tuh bagian pemberitaannya, ya. Kalau misalnya kalian lihat kominfo.go.id, di situ juga ada pemberitaan tentang kegiatan Kominfo, gitu ya. Itu masuk ke dalam ranah PR sebenarnya, masuk ke dalam ranah PR kegiatan yang mereka lakukan. Tapi dari segi consumer, itu juga merupakan media. Walaupun di situ kita harus hati-hati karena ada kepentingan Kementerian Komunikasi dan Informasi di situ. Jadi nggak bisa kita telan baik-baik saja gitu, kita telan bulat-bulat saja. Jadi harus kita analisa ke sananya juga. Dan selain website pemerintah, ada juga website kelompok kepentingan, website organisasi non-profit, atau profit, sorry, dan personal website. Itu juga masuk ke dalam media kalau berdasarkan pengertian yang lebih luas. Kayak misalnya UPJ sebagai organisasi edukasi gitu ya, mereka juga bisa bikin Urbanites, bisa bikin Kompres gitu. Jadi itu juga termasuk media kalau kita tarik ke pengertian media online yang lebih luas. Seperti itu ya jenis-jenis media daring. Jadi tergantung pengertiannya. Kalau berdasarkan undang-undang yaitu cuman terkungkung di perusahaan-perusahaan pers saja, tapi kalau misalnya kita tarik ke yang lebih luas pengertiannya, website atau media yang diproduksi organisasi-organisasi lain juga masuk ke dalam media online. Tapi sebenarnya di pembelajaran jurnalistik online atau jurnalisme online ini, kita akan lebih membahas mengenai perusahaan-perusahaan media yang dimaksud di atas atau yang pengertiannya berdasarkan undang-undang, pedoman pemberitaan cyber. Oke, ini prinsip media daring. Sebenarnya di dunia internet yang saya bilang kemarin, kita sedang masa media konvergensi ya. Kita lagi dari peralihan nih, dari media konvensional ya kan, untuk semuanya dipusatkan ke digital semua. Nah, di masa perubahan ini, banyak sekali perubahan, kita lagi belajar banyak. Nah, makanya prinsip media daring itu adalah bagaimana caranya kita pinter-pinter untuk memilih tools, kita punya banyak tools nih, bagaimana caranya kita memilih tools ini untuk digunakan pada waktu-waktu yang tepat. Ya, jadi kita misalnya menghadapi kondisi seperti ini, kira-kira tools-nya seperti apa. Jadi it's all about adaptation di masa perubahan ini ya. Prinsip media daring itu it's all about adaptation. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita punya dengan waktu yang tepat untuk menghadirkan atau membuat konten yang baik bagi audiensnya. Ya. Mari kita bahas satu persatu, kurang lebih berdasarkan Paul Bradshaw ini ya, tahun 2013, prinsip dasar media daring itu ada 5. Yang pertama, brevity, adaptability, scalability, interactivity, dan juga community and conversation.
Kita akan bahas satu persatu, ini bisa menjadi acuan kalian ketika nanti kamu membuat produk untuk media online gitu ya, acuannya kepada 5 hal ini prinsipnya. Yang pertama kita bahas briefity. Jadi brief ya, itu prinsip ini datang dari problematika kalau di dunia yang modern ini semua tuh serba cepat ya. Semua orang punya banyak hal yang harus dilakukan. Too many things to do, so little time ya. Jadi karena mereka hidupnya sangat cepat, banyak yang harus dilakukan, tapi kebutuhan akan informasi tetap harus ada dong ya. Pasti mereka pengen tahu what's going out there, apa yang berita-berita apa yang kira-kira akan memberikan impact kepada kehidupan mereka gitu. Nah, jadi di saat seperti ini mereka membutuhkan nih audiens kita membutuhkan pemberitaan yang ringkas, singkat, padat ya, langsung kepada titik poinnya gitu. Apa informasinya, nggak berbelit-belit. Jadi ketika kita membuat produk, prinsipnya adalah keep it short and simple, brief ya. Hanya sekilas aja tapi kita udah tahu nih apa maknanya. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, adaptability. Jadi maksudnya adalah hal ini datang dari problematika tadi, dunia ini lagi berubah, media konvergensi. Kita masih beradaptasi. Jadi belum ada pakemnya seperti apa. Kalau saya sampaikan di minggu lalu, kalau broadcast radio, itu sudah ada pakemnya, harus ada openingnya, closingnya, bodinya seperti ini, harus ada lead-nya, harus piramida terbalik, harus apa segala macam. Nah, kalau di zaman seperti sekarang ini, di masa perubahan, kita harus beradaptasi. Semuanya mungkin berubah ya. Jadi apa perubahannya kita harus adaptasi. Kalau di media online sendiri, adaptasinya adalah kalau dulu nih, zaman dulu media online baru datang, ini disebutnya pengganti koran. Apalagi betul gitu ya, ketika media online-nya udah naik, koran-koran tuh pada nggak ada yang beli gitu. Awalnya cuma pengganti koran doang, dia menyajikan informasi tulisan dan foto ditambah foto. Bahkan kadang-kadang media online ini fotonya suka nggak berkaitan gitu sama tulisannya. Karena ya mereka punya sumber daya yang terbatas, nggak punya fotografer tetap misalnya gitu. Karena bisnisnya belum jelas gitu kan. Nah, tapi begitu seiring berjalannya waktu, mereka langsung nih berinovasi, "Oh bukan cuma tulisan doang, kita juga bisa loh bikin infografis supaya orang tuh lebih paham, nggak usah baca tulisan panjang, mereka udah paham nih, oh sekarang tuh yang positif corona udah berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa," gitu. Bisa dibikin dalam infografis atau yang lainnya, bisa dibikin ke dalam bentuk yang lebih secara visual lebih enak dibaca dan lebih gampang diserap informasinya. Setelah itu nggak puas, oh ternyata kita bisa loh bikin video ya di online ini gitu. Kehadiran YouTube mengubah segalanya, orang-orang bikin YouTube, bikin video gitu kan. Kenapa media online tidak bisa? Akhirnya media online juga masuk ke ranah televisi juga tuh. Mereka membuat produk audiovisual. Dan masih beradaptasi juga ya, audiovisualnya seperti apa nih, awalnya cuman moving image doang, ada beberapa image terus diedit-edit, dikasih efek-efek. Kemudian mengikuti televisi, syuting juga. Setelah itu dikasih subtitles, karena kebanyakan pembaca ini kalau melihat konten digital mungkin lagi tidak bisa mengaktifkan audionya gitu. Nah, jadi semuanya masih dalam tahap adaptasi. Jadi prinsip dasar media online ini juga adalah adaptability, bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk menyajikan informasi yang lebih bisa dinikmati masyarakat ya. Dalam hal ini ya multimedia sekarang, bukan cuma tulisan tapi juga bisa infografis dan juga bisa video. Dan prinsip berikutnya adalah scannability. Jadi problemnya adalah nih kalau misalnya kalian baca di layar dan baca di buku, gimana rasanya? Kalian lebih merasa lebih cepat baca di buku atau baca di layar? Ini penelitian membuktikan ya bahwa orang itu kebanyakan ketika mereka baca di layar, kecepatan membacanya itu menurun 25% dibandingkan mereka baca di buku. Ya, that's why buat kalian mungkin kadang-kadang kita lebih seneng kalau belum terbiasa gitu ya untuk membaca buku karena memang rasanya lebih cepat. Gitu, memang lebih cepat di buku. Nah, ketika di layar ini mereka turun dan turunnya cukup drastis 25% kecepatannya. Jadi kebanyakan orang nggak terlalu suka baca terus di layar. Jadi mereka lebih ke arah scanning kalau lagi baca di layar. Maka dari itu, kita harus menghasilkan produk yang bisa di-scan. Bisa di-scan maksudnya adalah orang bisa baca sekilas doang tapi tahu maknanya apa gitu. Jadi
Teksnya harus pendek, tapi tetap terstruktur, ada judul, intro, bodinya, kata-katanya 300 sampai 700 kata, dan dikasih keyword yang menarik ya. Zaman di internet itu judul, keyword itu tuh sangat-sangat penting, karena nanti kita akan belajar juga SEO dan lain sebagainya, bahwa kata kunci itu bisa membuat kita viral gitu ya. Dan kemudian kalimatnya juga harus menarik, that's why sekarang para jurnalis tuh sering kali membuat judul-judul yang kira-kira, ih kok judulnya kayak gitu ya, kita kebayangnya kayak gitu. Ya karena supaya untuk menarik audiens membaca produknya gitu, bisa tulisan atau video. Kalau misalnya nggak menarik, kita biasanya tend to, skip aja nih, nggak menarik gitu kan. Nah, ini sebenarnya tapi bisa leading ke dalam clickbait ya. Kita harus tahu batasannya di mana untuk membuat judul kita menarik, tapi tetap kita tidak membohongi publik. Jangan sampai judul sama isi artikelnya beda gitu ya. Oke, lanjut yang keempat, interactivity. Interactivity ini maksudnya seperti ini, manusia ini kan problemnya tuh dia makhluk sosial ya, butuh berinteraksi, butuh berbagi. Nah, maka dari itu kita fasilitasi di interactivity ini. Jadi maksudnya semua produk-produk kita tuh buatlah shareable. Ya, ada share option-nya gitu. Kalau misalnya kalian mungkin copy dari kompas.com, itu pasti dia nanti kalau udah di-paste gitu, dia ada tulisannya. Tulisan ini ditulis oleh siapa, judulnya apa, ya. Jadi atau kalau misalnya bukan kompas.com, online-online lainnya, media online lainnya, itu langsung kan ada link-nya. Kita bisa share itu di WA group, di Twitter, di Facebook, atau di Instagram juga gitu ya. Karena ya itu kita memfasilitasi kebutuhan manusia untuk berbagi ya. Dan sebenarnya dengan option berbagi ini itu tuh menghadirkan dua keuntungan. Yang satu untuk viewersnya supaya lebih bisa berbagi dengan sesama gitu. Kalau misalnya informasinya mungkin penting gitu kan, bisa buat mereka tuh itu sebagai bahan omongan gitu dan bahan sumber informasi pastinya. Tapi buat kita sebagai produsen berita, kita juga bisa membuat berita kita semakin banyak ditonton orang atau mungkin nanti viral gitu ya. Itulah kenapa kalau misalnya kalian main TikTok, di TikTok itu gampang di-download dan di-share ke berbagai macam platform sosial media lainnya ya. Ya karena itu untuk memfasilitasi ini, interactivity. Supaya orang bisa berbagi dan supaya makin viral kontennya. Terakhir, di prinsip media online ini adalah community and conversation. Maksudnya adalah gini, sekarang audiens ini bukan hanya sekedar viewers yang pasrah ketika kita berikan informasi atau karya jurnalistik kita. Mereka adalah user yang aktif, selain nonton atau baca, mereka juga bisa menulis, mereka bisa membuat produk juga. Sekarang semua orang sudah bisa membuat video ya. Sudah semakin gampang aksesnya untuk membuat video gitu. Jadi semua orang tuh adalah co-creators. Kita harus memfasilitasi mereka, jangan menjadikan mereka musuh kita. Wah, karya kalian tuh tidak terverifikasi, tidak benar. Karya kita yang paling benar, kita nggak boleh kayak gitu. Tapi kita harus rangkul mereka, kita embrace mereka ya untuk berkolaborasi dengan kita. Itulah ya sekarang ada yang namanya citizen journalism, kalau misalnya, atau citizen journalist di beberapa section media nasional gitu, di liputan6.com misalnya, atau di kompas.com, itu ada section untuk citizen journalistnya, karena mereka memfasilitasi para pembacanya yang memang ingin ikut berkarya juga, ayo silahkan. Hal itu pentingnya untuk membangun engagement kita, dan juga kita mengajak mereka bekerja sama untuk menjadi partners gitu. Ya, jadi itu kurang lebih prinsip dari media online. Saya ulangi lagi, brevity, adaptability, scalability, interactivity, community, and conversation. Ya, jadi kurang lebih prinsipnya seperti itu. Jadi nanti kalau kamu bikin konten untuk media online, harus berpegangan kepada sini. Ya, kurang lebih. Seperti itu di video kali ini. Terima kasih banyak. Silahkan lanjutkan ke video selanjutnya. Kita akan membahas mengenai media online sebagai bisnis. Seperti apa. Video kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa.